pergumulan itu juga menguatkan kita. Itu pergumulan Tuhan izinkan supaya kita tuh gak bisa melupakannya. Baik sakitnya, baik terlukanya, baik sesaknya, baik penderitaannya, bahkan itu perjuangan hidup dan mati, itu membuat kita itu menjadi kaya dengan rasa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita melahirkan pengen disesar, juga punya masalah juga pengen disesar, semuanya pengen cespleng. Satu yang kau harus sadar, saudara gak punya perasaan dengan hidupmu. Kalau kita gak punya perasaan dengan pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kita, maka kita gak punya cerita. Karena kita gak bersatu dengan diri kita. Semua yang Tuhan izinkan itu merupakan menjadi hal yang desain yang membuat kita tuh menjadi indah di hadapan Tuhan. Baik itu kesusahan, baik itu penderitaan, baik itu kehilangan, baik itu rasa nyeri, rasa luka, bahkan karena banyak rasa-rasa itulah kita menjadi lebih sensitif dengan banyak orang. Tapi kalau kita kehilangan rasa sakit, kehilangan rasa luka, kehilangan perasaan-perasaan itu, karena nyaman hidup sendiri, maka kita itu seperti hidup yang segala sesuatu itu seperti kelahiran itu disesar. Gak ada kaitan, semuanya buat diri sendiri. Dan orang yang gak punya rasa sakit, rasa penderitaan, rasa seperti itu, hidup kita itu gak punya cerita. Yang paling parahnya adalah bukan cerita tentang kita, cerita tentang tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita gak punya cerita. Makanya orang yang gak punya cerita itu kenapa? Karena hidupnya seperti biji dalam kaleng. Biji dalam kaleng itu terbungkus, tersimpan, tercover. Biji itu gak bisa bertunas. Biji itu juga gak bisa berakar. Ada di dalam, tinggal sendiri, terhindar dari segala sesuatunya, tapi gak pernah jadi pohon. Sekalipun kelihatannya dia oke dengan segala sesuatu yang dia punya, maka biji dalam kaleng itu gak pernah bisa jadi pohon. Gak ngerti artinya di dalam mendesak luar. Gak ngerti artinya rasa mendorong untuk melahirkan tuh gak punya. Dan itu perasaan itu tuh penting. Perasaan di mana kita hidup dalam komunitas, di dalam komunitas ada seorang yang punya rasa sakit, kita sama-sama menanggung rasa sakit seorang teman. Mengalami penderitaan teman atau kita yang mengalaminya dan teman-teman mendampingi hidup kita, itu akan seperti benih yang ditaruh di dalam tanah. Tapi kalau kita nggak punya perasaan-perasaan itu, bahaya. Benih dalam kaleng selamanya tidak akan pernah jadi pohon. Kekristenan juga seperti itu. Kalau engkau terisolir, kalau engkau mengisolasi diri, kalau engkau gak pernah berinteraksi dengan siapapun, sepertinya semuanya oke bagian luar, tapi bagian dalam, tangan Tuhan pun gak mau bekerja dalam hidupmu. Tahu banyak tapi gak ngerti banyak. Kenapa? Karena benih dalam kaleng. Itulah Yakub. 20 tahun berlalu, yang waktunya dia ketemu dengan penil wajah Tuhan. Dia menikmati wajah Tuhan, tapi dia penuh dengan pergumulan. Sampai akhirnya waktu berlalu, dia lewati, dan dia punya waktu 15 tahun. 15 tahun terakhir, 15 tahun yang dia harus kejar ketinggalan. Makanya kalau kita baca nih di dalam Ibrani 11 ayat 21, itu kisah pahlawan iman, di mana Yakub itu yang menceritakan tentang Yakub yang menumpangkan tangan ke anak-anaknya Yusuf dengan tangan bersilang. Peristiwa itu dianggap oleh penulis sebagai pencapaian tertingginya Yakub. Bukan waktu di Betel, bukan waktu di Penil, tapi di usia lanjutnya. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Tangannya bersilang,
Walaupun matanya sudah katarak, sudah rabun, dia nggak bisa lihat mana yang sulung, mana yang adiknya. Tapi rohnya terang benderang. Titik remuknya sudah memenuhi hidupnya, sehingga dia bisa mengalami Tuhan lebih banyak, dan hidupnya didominasi oleh Tuhan. Hari itu, dia menumpangkan tangan dengan tangan bersilang. Itulah pencapaian Yakub terakhir. 15 tahun dia kejar ketinggalan. Bapak Ibu, kalau kita menjadi Yakub nih, punya waktu 15 tahun. Kalau Yakub mengejar ketinggalannya di hadapan Tuhan, dia izinkan titik remuknya bertambah-tambah sehingga roh Tuhan bisa mengalir dengan indah dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita?